desiliter kadar gulanya. Kemarin juga DM itu, ini sekilas aja ya, karena DM dijelaskan lebihnya di farmakoterapi. Ini hanya di farmasetika terapan, ketika teman-teman mendapatkan resep dari dokter, di situ resep insulin, terus bagaimana kita memberikan konseling kepada pasien. Terlebih lagi untuk pasien yang baru mendapatkan insulin. Ya, kecuali untuk pasien-pasien lama yang sudah DM itu kan bisa dibilang penyakit regenerasi. Dia tidak bisa sembuh, tetapi dia hanya bisa dikontrol. Seperti hipertensi ya. Seperti hipertensi, yang mana tekanan darahnya itu ya naik turun. Nggak bisa kalau sudah dia terdiagnosa hipertensi itu sembuh. Itu nggak mungkin. Tapi hanya bisa dikontrol. Pun dengan DM. DM bisa diturunkan. Bisa diturunkan, biasanya diturunkan secara silang. Bahkan bapaknya yang ada DM bisa turun ke anaknya yang perempuan. Tapi semua itu bisa diminimalkan ketika kita laksanakan pola hidup yang sehat, gaya hidup yang sehat. Salah satunya dengan pola makannya, gitu ya. Nah, gimana salah satu contohnya kalau kita mendapatkan resep insulin? Tadi kan hanya menyampaikan di cara penggunaan. Sebenarnya untuk insulin itu penting juga kita memberikan informasi tentang penyimpanannya seperti apa, kemudian efek sampingnya itu apa, itu harus tahu ya. Sebenarnya harus lulusnya di minggu kemarin pas kita bahas tentang DM. Ini kan hari ini sebenarnya hiperlipidemia. Itu nanti beda lagi. Padahal sekarang untuk pasien-pasien itu banyak yang penyakitnya itu complicated. Bisa DM dengan hiperlipid, bisa DM dengan CHF, misalkan chronic heart failure, ataupun biasanya yang sangat sering umum terjadi adalah pasien hipertensi dengan pasien diabetes. Makanya teman-teman harus belajar lagi cara, apalagi besok ini ya kerjanya nggak jauh dari pelayanan farmasi teman-teman itu ya, berarti otomatis harus tahu penggunaan obat-obat yang menggunakan cara khusus, teknik khusus ya. Kalau di DM ya kita menggunakan insulin tadi contohnya. Terus nanti kalau untuk obat konstipasi nanti bisa menggunakan selain obat oral, teman-teman kan juga bisa menggunakan suppositoria ataupun enema. Nah itu cara pakainya gimana? Harus belajar. Misalkan nggak mudeng dengan hanya googling, ya YouTube gitu. Kan ada gambaran ya. Kalau lihat gambar, lihat ilustrasinya itu kan teman-teman lebih bisa membayangkan. Jadi kalau ada resep dengan insulin, yang pertama adalah penyiapannya dulu. Penyiapannya insulin itu seperti apa? Tadi betul, cuci tangan dulu boleh. Terus kita lihat dulu dosisnya berapa. Ya, 12 unit misalkan dipakainya malam hari. Perlu diingat juga, insulin itu ada long acting, ada short acting. Itu mungkin lebih ke farmakoterapi ya. Ini hanya sekedar tahu saja, untuk long acting itu yang kerjanya lama, namanya aja long ya. Yang short acting itu yang kerjanya cepat. Otomatis kalau kerjanya cepat, dia lebih cepat dan lebih cepat habis gitu ya. Makanya dia harus diberikan lebih banyak frekuensinya ketimbang yang long, yang kerjanya lama. Nah, kalau yang kerjanya lama itu cukup diberikan 1 kali. Untuk yang short acting itu biasanya diberikan 2-3 kali sehari, tergantung kadar gula darahnya.
cara penyiapannya, insulin sebelum digunakan itu kita hangatkan, kita samakan dengan suhu tubuh kita. Caranya gimana? Caranya, misalkan ini ya, ini insulinnya. Kita dengan cara seperti ini, dia nanti lama-lama hangat. Apalagi insulin itu biasanya kalau belum dibuka, itu harus disimpan di suhu kulkas. Jadi sebelum dipakai, disesuaikan dengan suhu tubuh kita terlebih dahulu dengan cara digosok-gosokkan seperti ini. Setelah sudah hangat, kemudian kita buka tutupnya. Buka tutupnya, kemudian di situ akan kelihatan kalau dia pen yang baru, insulin pennya yang baru harus dilihat dulu, dipastikan isinya itu masih full atau enggak. Ya. Kalau sudah digunakan sih nggak usah dipastikan. Kalau pasien baru itu harus dipastikan dulu cairannya itu, insulinnya itu masih full enggak. Oh ternyata masih full. Berarti kita tentukan saja dosisnya. Dosisnya katakan contoh 12 unit. Itu dengan cara gimana? Kalau di pen itu ada kayak puterannya gitu ya. Kayak puteran. Nah, itu diputer sampai menunjukkan angka sesuai dengan dosis. Ya, misalkan 12 ya, berarti dipasin tuh angkanya ke nomor 12. Nah, di situ sebelumnya yang di sini, yang di ujung sini nanti dikasih jarum. Ada jarum sendiri. Nah, jarum ini dia bisa dipakai maksimal 5 kali atau 3 kali atau sampai dia sudah tumpul. Misalkan dipakai sekali saja dia kok sudah tumpul. Nah, berarti ya udah dibuang. Tapi dia tidak disposable ya, tidak sekali pakai. Tetapi misalkan dia kok sudah tumpul, ya wes dibuang. Gitu. Nah, tadi sudah terkumpul, sudah tersetting 12. Terus kita menentukan tempatnya, tempat penyuntikan. Tempat penyuntikan itu disarankan yang berlemak. Biar apa ya? Biar nggak sakit. Ya, bisa paha, bisa lengan, bisa pantat. Ya, pokoknya yang berlemak. Dan jangan secara berturut-turut di tempat penyuntikan yang sama. Misalkan hari ini di lengan kanan, besok ya di lengan kiri, besoknya di paha kanan, besoknya paha kiri, dan selanjutnya. Bisa diulang di tempat yang sama kalau sudah jarak berapa hari. Gitu ya. Oke, dengan kemiringan 90, tegak lurus. Oke, dipastikan memang sudah agak dicubit gitu bagian kulitnya. Sebelumnya dibersihkan dulu, pakai alkohol. Yang sudah praktiskan sekarang ada alkohol swab ya. Dibersihkan dulu, kemudian agak dicubit gitu, kemudian dimasuk. Itu ya, di situ dibersihkan lagi. Nanti untuk penyimpanan setelah sudah digunakan itu tidak harus di kulkas, tapi di suhu ruang, asal tidak lembab, tidak terkena cahaya langsung. Nah, nanti PR-nya teman-teman nonton YouTube ya. Nonton YouTube tentang penggunaan insulin. Jadi YouTube-nya itu nggak hanya buat nonton infotainment ya. Tapi coba deh nonton YouTube penggunaan insulin, terus bisa tuh penggunaan suppositoria, penggunaan enema dengan cara-cara yang khusus. Banyak sediaan farmasi yang menggunakan cara khusus dengan sediaan tertentu. Ya, tetes mata, tetes hidung, kemudian spray inhaler. Nah, itu gimana cara pakainya? Oke, sambil menunggu berbuka puasa bisa nonton YouTube ya, penggunaan sediaan farmasi. Biar besok tuh enak tuh loh didengerin
Kalau teman-teman memberikan konseling tuh nggak gagap, nggak baca dulu, itu ya, kalian kan udah semester 6 ya, udah semester 6. Besok kalau pas kita offline, mungkin akan ada 1-2 kali pertemuan yang saya pokoknya satu-satu coba deh peragakan cara pakai sediaan A misalnya. Itu ya, nggak boleh gagap. Kalau ini mungkin pertama nggak masalah, tapi buat besok harus udah tahu. Nanti saya bawakan contoh sediaannya, misalkan kayak inhaler, insulin, peragakan. Oke, itu aja mungkin untuk yang DM. Monggo lanjut untuk yang presentasi hiperlipidemia.